Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mohon maaf punten Buya, ini saya menyambut pertama kali dalam rangka bulan Maulud besok Selasa. Ya, jadi besok. Sesuai dengan forum pada malam hari ini adalah bekal kholwat 12 hari bulan Maulud. Maka dari itu dari saya selaku pribadi terhadap Nabi Muhammad SAW membanggakan diri untuk berpanen-panen membaca sholawat, sehingga istri saya pun suruh membaca sholawat sampai tanggal 12. Maka dari itu sebelum saya menanyakan kepada Buya, mari kita bersama-sama meramaikan salawat kita, pembacaan salawat kita kepada Muhammad SAW selama 12 hari, khususnya tangga majelis, dan semuanya warga istri daripada anggota majelis Majelis Karangmoncol, minimal istrinya diharuskan kholwat majelis salawat. Harus. Yang saya tanyakan begini Buya, satu tentang kholwat bulan Maulud yang belum saya pahami. Oke lah, misalnya puasa 12 hari, hitungannya dalam satu hari satu malam itu berapa sholawat Buya? Yang kedua, sholawatnya yang dibaca bagaimana? Begitu kira-kira. Terus kurang lebihnya ya mohon penjelasan sholawat itu, ya sholawat lah. Semua kadang-kadang dari pengajian kiai tentang sholawat itu minimal maksimalnya sudah tahu semua sholawat. Terus pertanyaan yang kedua begini Buya, tadi menyinggung masalah doa. Ketika iblis dikecam oleh Tuhan sebagai laknatullah, yang terakhir iblis meminta kepada Allah, Robbi anzirni ila yaumin yub'atsun. Iblis mengatakan kepada Allah, ini kata-kata iblis itu sebagai doa, permintaan, atau gimana? Ya, Robbi anzirni ila yaumin yub'atsun. Oke lah Tuhan, saya dilaknat nggak apa-apa, emang sudah tulis warisnya. Akan tetapi tolonglah saya minta dipanjangkan umur saya sampai hari kiamat. Robbi anzirni ila yaumin yub'atsun. Kemudian kata Allah, lupa saya sebut, apa tuh? Qala innaka minal mundorin kalau nggak salah. Pertanyaannya, iblis itu berdoa atau meminta atau gimana? Kok tiba-tiba Allah itu seketika iblis itu minta langsung Allah memberi kesempatan. Oke lah iblis, anta minal mundorin gitu. Kurang lebihnya pertanyaan saya begitu. Yang mohon dijelaskan adalah tentang sholawat ini Buya. Jadi untuk sementara ini umat Islam khususnya anggota Wamima dari Sabang sampai Merauke, kira-kira kita mari meramaikan sholawat kepada Muhammad SAW dengan cara pembekalan Buya yang malam hari ini mungkin dijelaskan, dan insya Allah besok kita semua siap ramai-ramai membaca sholawat kepada Muhammad SAW. Semoga Allah meridhoi, dan selama pembacaan sholawat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau iblis minta kepada Allah mah ya bukan perintah dong, yang namanya doa.
Jadi bedanya doa dengan amar dengan iltimas itu adalah posisi dua pihak yang sedang berdialog. Kalau datangnya dari atasan ke bawahannya namanya instruksi. Namanya instruksi. Bahasa Arabnya amar. Kalau datangnya dari bawah ke atasan namanya permohonan. Bahasa Arabnya doa. Kalau sekelas setara, seorang irjen dengan sama-sama irjen, seorang brigjen sama dengan brigjen, itu namanya nyambat, minta tolong namanya kan gitu. Nah, itu jadi yang membedakan ya tetap aja iblis juga namanya berdoa. Nah dari situ saya malah sebetulnya Anda harus bercermin diri. Iblis saja doanya dikabul, apalagi doamu. Lah ada apa kalau doa tidak dikabul? Kalau begitu lebih hebat iblis dong. Iya, artinya Allah itu selalu mengabulkan doa hambanya itu. Ya, bahwa sok maunya apa tidak ada Allah. Allah tidak akan kehabisan kok untuk mengabulkan doa kita semuanya. Ya, jadi artinya memang memang ya sebabnya karena iblisnya maju sejujur aja ya. Iblis itu lebih ma'rifat dari kamu kok. Iblis itu lebih kenal Allah daripada Anda. Dan iblis itu bukan orang kafir dalam artian tidak percaya, dia percaya. Ya. Adapun iblis disebut kafir itu karena kesombongannya, bukan karena tidak percayanya, ya dong. Ya, jangan salah paham. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak bersujud kepada Adam. Sebabnya menolak karena kesombongan. Oleh karena dia sombong, maka dia adalah orang kafir. Jadi ketika di sini siapa saja itu yang jiwanya sombong, ya kafir. Kalau iblis yakin Tuhan, lebih yakin dari kita, kok lebih ma'rifat. Yang dia mengatakan ketika diklarifikasi oleh Tuhan, diklarifikasi. Sini. Ma mana'aka an tasjud. Kenapa kamu tidak mau sujud? Lima khalaqtu biyadayya. Yang aku ciptakan, kenapa kau tidak mau tunduk? Kan diklarifikasi. Jawaban dia kan jelas. Ya, aku lebih baik dari dia kok, kenapa harus tunduk sama dia? Itu karena iblis menganggap dia lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Apa alasan, argumentasinya apa kata Tuhan? Apa argumentasinya, apa alasannya kamu mengklaim lebih baik dari Adam? Kan engkau buat aku dari api dan engkau buat Adam dari tanah. Berarti kan iblis mengakui bahwa yang membuat aku adalah engkau. Yang membuat Adam juga adalah engkau. Selesai itu urusannya. Yang jadi masalah bahan bakunya berbeda. Saya dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Padahal nyatanya bagus mana tanah dengan api? Ya bagus tanah dong. Karena mengandung banyak mineral. Kalau api ada apa? Tidak ada apa-apa. Jadi bagus mana api dengan tanah itu? Ya kenapa iblis nggak paham? Goblok. Iya dong. Makanya ketika kesombonganmu itu muncul, otakmu jadi bodoh. Orang sombong itu mendadak jadi bodoh. Iya, ngomongnya tidak terkendali dan tidak rasional sesungguhnya. Itu adalah kajian psikologi ya. Jadi kenapa iblis doanya dikabul dan kenapa kita tidak dikabul-kabul? Yaitu persoalannya adalah kepada tingkatan ma'rifatnya juga persoalannya. Ada faktornya macam itu. Jadi dia minta, dia kenal betul. Jadi sasarannya tepat. Nah kita kan minta sama Allah, tapi kita nggak kenal Allah sih. Iya. Makanya al-arif itu artinya orang yang sudah kenal Allah. Makanya kalau orang sudah kenal Allah ya doanya dikabulnya udah kenal aja. Sekarang mungkin nggak saya minta tolong sama
orang yang tidak saya kenal. Kepada yang terhormat Bapak titik-titik yang tidak saya kenal. Dengan ini saya mau permohonan bantuan 3 juta buat beli obat. Dikasih enggak? Ya, orang minta itu kan harus kenal dong. Masa ada orang baru datang, saya nggak tahu siapa dia juga nggak tahu siapa, terus dia minta saya kasih. Logikanya, berarti nggak logikanya? Jadi kenal itu perlu. Iya. Mungkin saja, mungkin saya sama Pak Dik pernah saya utang nggak bayar ya. Mungkin saja kan. Tapi itu tidak memungkas dia akhirnya menghentikan bahan kepada saya. Karena saking kenalnya baiknya, ya sudahlah. Akhirnya utang lagi dong. Ya udah, yang dulu belum bayar ya. Nambah nih jarinya 5 juta jadi. Kalau sudah kenal banget. Jadi itu sendiri persyaratan engkau meminta perkenalan pun, meminta sesuatu harus kepada yang engkau kenal betul. Ada orang bikin proposal kepada Bupati Indramayu, dia nggak kenal, lewat saya. Buya minta rekomendasi, oke. Saya kenal dia, saya rekomendasikan kepada yang terhormat Bupati Indramayu, mohon proposal ini dapat dikabulkan. Oke, saya terangkan. Abdul kasihkan, oh ini ada rekomendasi dari buyanya, ya wis ya, nanti besok sini ya. Berapa perlunya? Kan dikabul. Nah itulah yang disebut dengan wasilah. Wasilah kan seperti itu. Jadi makanya kita seringkali datang kepada orang yang soleh, ada al-ulama al-amilin, ulama al-amilin ya, bukan ulama aja, ulama yang al-amilin, kita minta doanya, itu diperlukan namanya wasilah, tawassul itu semacam itu. Tapi saya nggak tahu ya kalau ada orang yang membid'ahkan wasilah, nggak tahu, nggak paham saya logikanya gimana. Ada kan yang wasilah? Langsung aja kayak kenal aja. Kan Tuhan bilang ud'uni astajib lakum. Orang tuh gimana lagi? Mintalah kepadaku pasti ku kabulkan. Ya dulu ngomong korosir aku ngomong. Itu bukan sama kamu. Nolong kepada orang yang sudah dikenal. Bukan kepada orang yang tidak dikenal gitu. Jadi kenapa dikabulkan? Satu karena dia kenal. Ya. Dan dosa iblis itu enggak seberapa sih. Dia tidak berbuat apa-apa, hanya merasa dirinya lebih baik dari Adam karena bahannya itu, adonannya itu berbeda. Dia dibuat dari api, Adam dibuat dari, hanya itu saja kok bisa sampai diusir. Andai kan dosa iblis kau lakukan, ini kita udah mampus semuanya. Kalau Allah menghukum kepada kita dengan dosa merasa lebih baik, itu sudah dosa besar. Sekarang saya nanya sama ibu-ibu yang merasa dirinya cantik, merendahkan yang jelek nggak? Nah. Bapak-bapak yang kaya-kaya merendahkan yang miskin nggak? Ada dalam diri kita semacam itu. Jadi sifat-sifat iblis juga ada dalam diri kita. Iya. Makanya perlunya tawadhu tuh, artinya tawadhu tuh tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun. Tetapi tawadhu ini kalau tidak bersangkutan dengan Tuhan, yaitu kita yang menyadari la haula wala quwata, saya tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun kepada Allah, ya, itu baru tawadhu yang benar. Tapi kalau kita belum sampai tingkatan seperti itu, tawadhu kita kepada sesama, tawaduan, ya, sebabnya tawadhu karena kamu meyakini pangkatnya ada di bawahnya, iya. Orang yang datang itu adalah sawahnya 50 hektar. Sedangkan kamu punya sawahnya rong bau setengah. Bau neloro tengah, beli gablek sawah. Kita tawadhu. Ya nggih mangga Pak Haji, monggo nunjuk saja pakai jempol, monggo dipun kersaken.
Tapi begitu yang datang orang yang lebih miskin, kusuk badogen. Kesombongan kita muncul lagi. Jadi itu tawadu manipulasi itu sesungguhnya. Belum yang hakiki sesungguhnya. Biar saya kupas dulu sebentar. Iya. Jadi itulah sebabnya iblis dikabulkan. Ya tapi memang nanti hakikatannya ya, framingnya Allah juga sih. Ya, artinya settingan Allah juga. Sebab kalau Allah nggak bikin iblis, dunia ini nggak ramai kok. Kalau nggak ada iblis, kita nggak akan betah di dunia ini. Jadi kalau dalang wayang ngangkat lakon apa lakonnya tuh, Parikesit, Bratayuda, Baridin. Kalau seandainya Baridin ketika ngelamar sama Mbok Wangsi, kemudian diterima dengan mas kawin rong sirip gedang, lalu kawin, lalu punya anak, enak gak mendengarkan ceritanya? Ya itu masih ada logika konflik semacam itu. Allah hebat kok, ya percayalah. Jadi kita juga bermusuhan dengan iblis tuh ya aja kesengitin lah sedang bahaya. Iya, karena dia juga melaksanakan tugas dan atas janjinya. Jadi nanti iblis itu dikabul bukan hanya minta umur panjang sampai kiamat, tapi juga dia diizinkan untuk menggoda seluruh umat manusia. Bayangkan diizinkan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi artinya iblis itu mendapat restu, mendapat izin dari Allah. Berarti iblis menggoda kita punya SIM. Ada SIM-nya. Apa SIM kok? Surat izin menggoda. Tidak wani-wani goda. Ya iki anak SIM-nya anak kok. Ya semacam itu. Tetapi nanti saya jelaskan lagi ya. Begitu iblis diizinkan menggoda manusia, dia keluar dari surga sambil menari-nari, sambil bersiul-siul. Dalam pikirannya manusia masuk neraka semua bersamaku. Di ujungnya nantinya kalau manusia neraka semua, dientas semua termasuk iblisnya. Itu strateginya begitu. Nah kalau orang masuk neraka semua gimana? Dientas semua nantinya. Itu harapan dia dari itu semacam itu. Jadi tiji tibe, mati siji mati kabeh. Barji barbe, bubar siji bubar kabeh. Itu strateginya. Di tengah iblis sedang riang gembira, Allah memberitahukan silahkan kau goda semuanya. Tetapi siapapun hambaku yang meminta ampun atas dosanya, ku ampuni semuanya. Melongo, wah kerja bakti mungkin ini. Nama saja kerja bakti. Capek-capek menggoda, begitu dia bertobat, astagfirullahaladzim, selesai lagi. Ya sama dengan mengukir, menulis di atas air begitu. Jadi jangan takut sama iblis, tapi yang penting sensitivitas hatimu dibangun supaya jangan pernah mengaku benar. Yang sering-sering saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian tentang sholawat, saya konfirmasikan dengan Kiai Maktum Babakan Ciwaringin, putranya Kiai Hanan. Dengar ya. Ternyata sama. Kata Kiai Maktum, bapaknya itu Kiai Hanan itu mengatakan bahwa sholawat yang paling mustajabah itu adalah sholawat bibit. Sholawat bibit itu apa? Sholawat yang langsung diberitahu oleh Kanjeng Nabi. Ketika itu setelah turun ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat datang kepada Rasulullah, kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?
Bagaimana caranya berselawat? Qal sallallahu ala Muhammad. Paling pendek, paling ringkes. Kalau salawat naria, salawat syifa mah kedawan kan. Jadi salawat yang paling manjur itu adalah salawat bibit, yaitu sallallahu ala Muhammad sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi rupanya pikiran saya melalui Kiai Maktum, dia juga dapat pesan dari bapaknya, yaitu bacanya sallallahu ala Muhammad. Sebetulnya jumlah berapa yang mesti dibaca setiap hari itu 80.000. Ya, kita buktikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa aku sangat mencintaimu. Ya, sampai saat namanya 80.000. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Orang yang jatuh cinta kepada apapun akan sering menyebut-nyebut namanya. Betul nggak? Ya, sila lagi demen jenab. Oh, sajina tindakan dan jenab ya. Delong kelamikun kayak kalbine jenab. Lihat yang rambutnya di apa namanya di butut kuda, kayak butut kudanya jenab. Setiap hari. Begitu sebut namanya ada jenab saja piar lagi. Nah, itu. Jadi kita buktikan kepada Kanjeng Nabi bahwa aku mencintaimu, aku sebut namamu sehari 80.000. Tetap tidak mungkin akan kuat kalau di rumah. Karena kita punya kesibukan. Ya, maksimal itu baca sallallahu ala Muhammad 80.000 itu 12 jam lebih. Nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita juga dengan Kiai Maktum juga sama. Kalau di gini mana? Ya sudah, angka bawahnya itu 16.000. Jadi barangnya sih perkalian dari 8.000 itu. Di 8.000 tambah 8.000 berapa? 16.000 gitu perkalian. Jadi sampai 8 kali, kalau ya 2 kali saja. Jadi 8.000 jadi 18.000 ini. Coba kalau di rumah itu nggak mungkin 80.000 itu. Ya kan, nanti ada tamu, anak nangis, istri minta. Ya kan, sempat waktunya. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi bacanya adalah sallallahu ala Muhammad. Nah, saya percaya ya kepada Kiai Hanan itu, Kiai Maktum itu termasuk minal ulama al-amilin ya, ulama yang beramal, yang konsisten. Karena saya punya pengalaman spiritual khusus bahwa orang yang pertama kali tidur di makamnya Kiai Hanan itu saya, bukan Kiai Maktum. Itu meninggal tuh masih pakai belit, ya apa namanya gubung itu pakai belit, dimakan babakan lor, babakan kidul sana. Saya sering kali malam hari itu bawa buku, bawa lampu cempor, lampu ceplak tuh, ya, bawa tikar, bawa kitab, bawa bantal, tidur di sana sambil baca buku. Belum ada orang ziarah kubur Kiai Hanan, masih belum ada. Baru saya pertama kali itu. Di situ saya mendapatkan mimpi ya tahun 68, 69 lah barangkali. Saya masuk Masjid Jami Al-Azhar. Melihat ada orang sedang mendengarkan muhadarah, sedang pengajian ceramah gitu. Orang Mesirnya tinggi-tinggi. Jadi saya pengen melihat kiainya, mana mau baliknya tuh, nggak bisa kelihatan tinggi-tinggi. Akhirnya saya mencari tiang, saya panjat dan duduk di apa namanya antara tiang apa namanya tuh, kuda-kuda, ya, kuda-kuda situ baru kelihatan, oh gitu yang ceramah. Nah, tahun 71 saya pergi ke Irak, 72, 73 saya di Syria, 74 saya ke Mesir. Bulan puasa menginap di rumahnya Kiai Masyuri Syahid, Kang Geraksan, orang Cirebon tuh. Nah, dia ngajak tarawih di Masjid Azhar juga. Oh iya, ayo silakan.
Begitu masuk Masjid Al-Azhar, saya pikir ini masjid saya pernah masuk sini di mana ya? Di masjid di mana ini saya lihat. Pikiran saya ke belakang, oh ini Masjid Al-Azhar. Saya bilang ini Masjid Al-Azhar. Tar dulu. Pikir Mas Suri, yuk nyari tiang yang saya panjat mana? Ketemu tiang ada. Nah itu artinya 5 tahun ya lebih ya 5 tahun, 8 tahun kemudian ya baru saya melihat. Jadi 8 tahun sebelum saya ke Mesir, saya sudah diperlihatkan oleh Allah Al-Azhar itu seperti itu. Nah, itu ya mungkin dari barokah dan karomahnya Kiai Hanan semacam itu. Jadi saya percaya betul bahwa Kiai Hanan ya sampai sekarang mungkin di sini juga banyak yang sering ikut istiqosah di sana ya. Nah, ya itulah makanya. Jadi termasuk saya menduga dia termasuk minal ulama as-shalihin dan saya konfirmasikan bahwa salawat yang paling bagus adalah sallallahu ala Muhammad. Lanjutkan silakan dah gitu aja ya. Baik, fik ya untuk sholawatnya, sholawat bibit sallallahu alaihi Muhammad, kemudian dibaca 80 kali jika kholwat itu, namun jika 80.000 kali jika kholwat dan puasa tentu saja, namun jika di rumah karena banyak kesibukan cukup dengan 16.000 saja. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.